Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Ricci dalam edisi Riak Sabda Selasa pada tanggal 6 Februari 2024. Hari ini gereja memperingati pesta Santo Paulus Miki bersama kawan-kawannya yang merupakan imam dan juga martir. Dan hari ini juga kita mendengarkan dalam Injil Markus, Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang dimana kelompok ini mengkritik murid-murid Yesus yang sebelum makan mereka tidak mencuci tangan. Para murid tidak mencuci tangan. Inilah yang dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari, jelas bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa sebelum makan kita terlebih dahulu mencuci tangan kita, membersihkan diri supaya tidak ada virus, tidak ada kuman dan penyakit yang hinggap. Kemudian ketika kita menikmati makanan juga penyakit atau kuman itu masuk bersamaan dengan makanan itu yang kemudian dapat membuat kita sakit. Nah, kemudian apa yang membuat Yesus kemudian mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika mereka mengkritiki murid-murid Yesus? Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi dengan mengatakan bahwa benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Yesus mengatakan dengan mengutip kata-kata Nabi Yesaya bahwa orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang munafik. Mengapa demikian? Yesus mengecam kemunafikan mereka. Kata Yesus seperti yang kita dengarkan bahwa perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berpegang teguh pada adat istiadat kebiasaan mereka yang merupakan buah pemikiran manusia, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Mereka ketika mengajarkan di dalam rumah-rumah ibadat, mengajarkan kepada umat mereka tentang hidup-hidup kesalehan, tentang kehidupan yang benar, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Inilah alasan mengapa Yesus mengatakan kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai orang yang munafik. Mereka mudah mengkritik, mudah mengkomentari orang lain dan merasa diri paling benar. Kemunafikan adalah adanya sikap kontradiksi antara kata dan perbuatan yang tampak dari isi hati. Di sana ada pertentangan, ketidaksesuaian yang terjadi antara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka hanya berbicara, mereka hanya mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati mereka, tetapi mereka tidak melaksanakannya di dalam perbuatan. Di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa mereka itu hanya membebani pekerjaan
pekerjaan pada orang lain. Mereka sendiri tidak melaksanakannya. Orang munafik kuat menjaga penampilan diri seolah-olah suci dan baik, tetapi hati mereka penuh tipu daya dan akal-akalan. Mereka melakukan lakon yang bukan dirinya dan berupaya supaya manis kelihatannya di depan orang lain. Terhadap mental seperti itulah Yesus mengajar para murid dan kita sekalian supaya bertindak jujur dan sesuai dengan kebenaran. Gereja selalu mengajarkan kepada kita dengan jelas secara terang-terangan terkait dengan relasi antara ungkapan dan perwujudan, antara perkataan dan tindakan harus memiliki kesesuaian di dalam hidup kita sehari-hari. Inilah yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil. Pada waktunya yang benar akan tampak dan yang jahat seperti kemunafikan, tipu daya, kepalsuan, kebohongan akan terlihat. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semuanya akan terang ke permukaan pada waktunya. Bahkan sehelai rambut kepala pun terhitung, terlihat semuanya. Yesus pun menegaskan agar kita sebagai orang beriman, orang yang mengikutinya, yang percaya, takut kepada Allah, bukan kepada manusia, supaya hidup kita baik perkataan, perilaku sesuai dengan perkataan rencana yang dikehendaki oleh Allah. Hidup takut kepada Allah dalam kitab suci berarti hidup seturut kehendak Tuhan dan berjalan di dalam jalan Allah. Takut akan Allah berarti dalam berbicara, dalam bertindak atau bersikap selalu menyadari dan menghormati Tuhan, karena itulah agar selalu bertindak benar, tulus, dan jujur. Inilah yang dituntut dari kita semua, orang-orang yang mengikuti Tuhan, orang-orang yang dibaptis, supaya selalu hidup di dalam kebenaran, kejujuran, tanpa ada kepalsuan atau kebohongan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hidup di dalam kebenaran, hidup di jalan Allah. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin.